Saudara, saat ini rencananya Paus Fransiskus akan bertemu bersama dengan para pemuda. Paus akan berdialog dengan kaum muda di Geraha Pemuda di Katedral Jakarta. Compartir con usted nuestros deseos y invitarlo a usted a escribir un deseo del corazón de Indonesia para el corazón del mundo. Oke. 40 días. Ini adalah kenangan kami. Ini adalah mimpi kami. 1.500 orang, semuanya berbeda, menjadi bagian dari karya seni yang sama. Prancis yang terkasih, seperti yang telah dilakukan oleh banyak orang-orang yang berkolaborasi dalam karya ini, kami meminta Anda untuk berbagi dengan kami melalui pesan ini. Sebuah mimpi dari hati Indonesia untuk para pemuda di dunia. Un deseo del corazón de Indonesia. Un deseo desde el corazón de Indonesia para todos, desde el corazón, sí, para la juventud del mundo. Yeah. He's writing a note. Thank you. Acá lo deposita con todos los sueños de los chicos. Gracias. Thank you. Really, thank you so much. Saudara, Paus Fransiskus tadi tiba di Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga pada sore tadi, sekitar pukul 16.30. Setelah tiba tadi sore, Paus sempat disambut oleh sejumlah pelajar yang memainkan angklung. Minions. Tadi juga terlihat ada Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua KWI Monsiur Antonius Subianto Bunjamin, juga turut menyambut kedatangan Paus Fransiskus di depan pintu katedral. Thank you. Sebelum masuk ke dalam katedral, Paus Fransiskus sempat berkeliling menemui sejumlah anak yang berdiri menjadi pagar betis menyambut kedatangannya ke depan halaman katedral. Dan kali ini Paus akan melakukan dialog dengan sejumlah kaum muda Skolas yang sudah menunggu. Selamat datang Bapak Suci Paus Fransiskus di komunitas Skolas Indonesia. Welcome Pope Francis to the Scholars community in Indonesia. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia kali ini jadi momen yang penuh makna dan juga inspiratif karena dalam kunjungannya Paus Fransiskus juga akan menyampaikan pesan perdamaian dan juga dialog antar agama. Kali ini Paus Fransiskus akan melakukan dialog dengan kaum muda dari Skolas di Geraha Pemuda Kompleks Katedral Jakarta. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama yang kaya punya peran penting dalam menciptakan harmoni dunia. Selamat datang sekali lagi, selamat datang Bapak Suci Paus Fransiskus.
Bapak Suci Paus Fransiskus disambut dengan bahagia dan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada para tamu istimewa yang sudah berada di belakang kita dan juga para guru-guru, siswa-siswi kita tercinta yang berada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat adik-adik sekalian. Bapak Suci Paus Fransiskus, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anna Nur Awalia. Saya seorang guru di pulau kecil Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sangat jauh dari Jakarta. Saya juga adalah seorang dosen, seorang fasilitator anak, dan seorang penyiar radio, serta seorang ibu. Saya mengambil peran sebanyak mungkin, semampu saya, di setiap bagian lini masa kehidupan, agar saya dapat mengisi dunia pendidikan dan menyebarluaskan pesan tentang pentingnya edukasi untuk menuntaskan kemiskinan. Vorrei fare tante cose nella mia vita, particolarmente nel campo dell'educazione. Masih ada satu peran lagi, wait a moment. Hari ini bukan hanya sekedar sebuah pengalaman bagi saya, namun sebuah transformasi luar biasa. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral. Oggi ho sperimentato una cosa, non è semplicemente un'esperienza, ma è un'esperienza che mi trasforma, essere parte nella cattedrale. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. È un culto, luogo di culto dei cattolici molto santo, e posso entrare, anche passare, come la moschea, come il luogo di culto della mia religione. Questo è un simbolo della tolleranza. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama Skolas juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Ho imparato la tolleranza nella mia religione e qui Scuola Occurrentes mi insegna anche lo stesso la tolleranza. Skolas dalam pedagogikalnya, kurikulumnya melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Dan harusnya disekolahkan. Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang guru, saya melihat kurikulum Skolas memiliki visi misi yang sama dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, kita butuh tim kerja seperti Skolas, seperti teman-teman Tunas Bhinneka, teman-teman fasilitator untuk menciptakan generasi muda, generasi guru yang bukan hanya cerdas tapi juga bahagia.
Saya mengenal Skolas melalui mentor, saya kemudian mengikuti proses tesnya yang cukup panjang. Saya sangat bahagia ketika dinyatakan lulus dan menjadi salah satu tim dari Skolas, students dan juga volunteer. Saya tertarik mengetahui bahwa mereka mencintai pendidikan sebagaimana saya cinta dunia yang sama. Bersama anak-anak, buku, literasi, seni, teknologi, games, dan ruang belajar. Setelah 2 tahun berproses dan terjun langsung bersama Skolas baik di Italia, Liberia, Afrika, saya masih bersama Skolas terkoneksi cukup intens dan dalam melalui Zoom, chat, telepon, dan sosial media. Sì. La pedagogia di Scuola Ocorrentes mi insegna non solo vedere la realtà dalla strada, per non fare niente, però per entrare nella vita delle genti, e il curriculum di scuola anche con la visione molto bella, ecco, come diciamo un campo di fiori che mi trasforma particolarmente noi, la generazione di giovani. Saya mengajak Manuel untuk ke Indonesia 4 tahun lalu dan dia menepati janji untuk datang. Di Skolas kami diskusi banyak hal soal dunia pendidikan, kurikulum strategis, digital literacy, isu-isu generasi muda, budaya dan lingkungan hidup, perempuan dan anak-anak yang harus dilindungi, dan masih banyak lagi. Saya tidak berhenti, saya melanjutkan setelah 4 tahun, 5 tahun berikutnya, saya melanjutkan model kurikulum pedagogi yang saya pelajari saat bersama Skolas. Saya terapkan ke seluruh siswa dan rekan kerja saya dimanapun saya bekerja. Cara saya didengarkan, dihargai, diwadahi oleh tim saya di Skolas adalah tradisi yang sebenarnya dibutuhkan oleh seluruh siswa di Indonesia. Ha trovato quello valori che hanno offerto qui, veramente quello che lei cerca, e lei vuole anche approfondire questo dopo questo periodo con Scuola Ocorrentes. Mendengarkan adalah cara komunikasi terbaik dalam ruang pertemuan. Listen, 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 and speak. Dengan cara itu, kita bisa menjembatani segala bentuk perbedaan menjadi become one, menjadi satu. Un valore promosso dalle Scuola Ocorrentes è ascoltare, ascoltare, ascoltare. The last one. Di Skolas, saya berperan sebagai siswa, volunteer, guru, seorang ibu, tim kerja, kadang-kadang sebagai seorang anak dan kawan baik. Dengan segala bentuk peran yang saya ambil atau dipercayakan kepada saya, Skolas is a home. Skolas adalah rumah bagi saya yang mewadahi. Ho tanti ruoli, insegnante, anche madre, tutto. Per avere tutto questo ruolo sono stato aiutato per essere anche più autonoma nella vita. Proyek berikutnya yang saya ikuti yaitu bersama Skolas dan Tunas Bhinneka. Benar-benar proyek yang sangat edukatif. Saya sebagai volunteer, saya melihat sendiri bagaimana anak-anak 250 anak muda bangsa Indonesia berkumpul di Jakarta, berbagai budaya, beragam budaya, sosial ekonomi, status sosial ekonomi yang berbeda, cara berbahasa yang berbeda, dan juga agama yang berbeda. Saya mendengarkan langsung, tergerak hati saya mendengarkan mimpi, kenangan, memori, dan suara hati adik-adik. Nah, saat ini, Bapak Suci Paus Fransiskus, saya ingin mengajak 2 anak di sini yang sudah akan mewakili kita untuk mendengarkan suara hati mereka. Il prossimo progetto è un grande incontro qui a Jakarta con tutti i giovani dalle varie isole che vengono da varie parti della vita, e sarà un grande evento, ma adesso vogliamo ascoltare, invita Santo Padre per ascoltare testimonianza dei 2 bambini. Kepada adik Brian, kita undang dengan tepuk tangan dulu. Brian. Buonanotte, Santità Mia, Papa Francesco. Nama saya Brian Davis, saya berumur 16 tahun, saya dari SMA Negeri 27 Jakarta.
il suo nome è Brian Nicolas, 16 anni, è un studente del liceo qua in Jakarta. My beloved country, Indonesia. Hidup dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Atau sederhananya, persatuan dalam keberagaman. Il motto del mio paese è unità nelle diversità. Sì. Hari ini, moto ini tampak nyata. Jika kita dipotret sekarang, orang-orang akan melihat bagaimana kita itu kompak satu sama lain, walaupun kita itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan juga budaya. E questa è una realtà come vediamo qua. Siamo differenti, ma siamo veramente uniti. Namun, saat kami berkegiatan dengan Skolas, kami menyadari bahwa semboyan ini tidak sepenuhnya diterapkan karena kami masih menemukan banyaknya masalah yang disebabkan oleh perbedaan kami ini. Saudara, kali ini Paus Fransiskus sedang berdialog dengan kaum muda Skolas di Gereja Katedral Jakarta. Kita akan kembali dengan informasi terbaru masih bersama kami dari Katedral. Usai jeda.